padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Jumat 11 Juli 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius, bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan segala kelemahan dan harapan kami. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah setiap kata yang kami dengar hari ini menguatkan iman kami, menghibur hati kami, dan meneguhkan langkah kami. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana
dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga, seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, berlarilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita merenungkan sebuah bagian Injil yang penuh peringatan, tetapi juga penuh harapan. Yesus tidak menjanjikan jalan yang mudah bagi para murid-Nya. Sebaliknya, Ia dengan jujur mengatakan bahwa menjadi murid berarti siap diutus seperti domba di tengah serigala. Ini artinya kita dipanggil untuk menjadi saksi Injil di tengah dunia yang sering tidak ramah terhadap sebuah kebenaran. Namun Yesus tidak membiarkan para murid berjalan tanpa bekal. Ia memberikan dua nasihat penting, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular di sini menggambarkan hikmat, kejelian, dan kemampuan membaca situasi. Sedangkan merpati mencerminkan kemurnian hati, ketulusan niat, dan kedamaian. Dua karakter ini harus hidup berdampingan dalam diri kita sebagai para pengikut Kristus, sebagai orang-orang utusan Kristus. Pada hari ini juga, gereja merayakan pesta Santo Benedictus Abbas, seorang pemimpin biara yang hidup pada abad ke-6 dan dikenal sebagai bapa para biarawan di Barat. Santo Benedictus adalah contoh nyata dari sabda Injil hari ini. Dalam masa pergolakan dan kekacauan pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi, ia mendirikan biara-biara sebagai pusat rohani dan pendidikan. Ia tidak melarikan diri dari dunia, tetapi membangun cara hidup yang mampu menjawab tantangan zaman. Benedictus menghidupi prinsip ora et labora, berdoa dan bekerja. Ia cerdik dalam menyusun aturan hidup biara yang mampu membentuk karakter para biarawan menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang tekun, rendah hati, yang suci. Ia juga tulus, sederhana, menyerahkan hidupnya demi kemuliaan Allah dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam kehidupan kita saat ini, kita juga hidup seperti domba di tengah serigala. Dunia penuh dengan tantangan, korupsi nilai, berita palsu, tekanan hidup, dan kehilangan arah rohani. Kita bisa saja dikucilkan karena mempertahankan iman, dianggap kolot karena menjunjung tinggi kejujuran, atau dilecehkan karena membela kebenaran. Namun semua itu, Yesus berkata, jangan khawatir tentang bagaimana atau apa yang harus kamu katakan. Roh Bapamu akan berbicara melalui kamu. Ini janji yang meneguhkan bahwa kita tidak sendirian. Seperti Santo Benedictus yang berakar dalam doa dan hidup yang kudus, kita pun dipanggil untuk membangun dasar iman yang kokoh
agar mampu bertahan dalam badai zaman. Mari kita aplikasikan ke dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Ketika kita diperlakukan tidak adil karena bersikap jujur, atau kita berani mengatakan sesuatu yang benar, jadilah domba yang tetap sabar dan tetap setia. Ketika kita tergoda untuk mengikuti arus dunia, jadilah ular yang cerdik, tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menahan diri. Atau ketika kita diminta untuk menyampaikan kebenaran, sampaikan dengan kasih seperti merpati yang tulus, ikhlas apa adanya, bukan dengan kemarahan, bukan dengan emosi kita, bukan dengan embel-embel untuk kepentingan pribadi kita. Karena itu, Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku terkasih, mari kita meneladani Santo Benediktus dalam hidup kita. Jadilah doa sebagai nafas hidup, kerja sebagai persembahan, dan tantangan sebagai kesempatan untuk menunjukkan iman kita yang hidup, iman kita yang nyata. Seperti sabda Tuhan hari ini, semoga kita menjadi murid-murid yang cerdik dan tulus, berani berdiri di tengah badai, namun tetap lemah lembut dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita satukan hati kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk kesembuhan orang-orang sakit. Tuhan Yesus, Engkau menyentuh orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Engkau berbicara dan mereka bangkit dalam iman. Hari ini kami mohon, jamalah saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit, baik di rumah sakit, atau di tengah kesendirian mereka. Berilah kekuatan dalam tubuh mereka, damai dalam jiwa, dan harapan yang tak pernah padam. Teguhkanlah mereka bahwa mereka tidak pernah sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk perdamaian dunia, Tuhan Sang Raja Damai, dunia kami penuh luka dan peperangan, penuh kebencian dan kekerasan. Kami mohon, ubahlah hati para pemimpin bangsa-bangsa. Padamkan api permusuhan, tanamkan cinta dalam hati manusia. Ajarlah kami untuk menjadi pembawa damai, meski hanya dengan satu senyum, satu kata, dan satu doa untuk perdamaian dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang miskin dan terlantar, Tuhan yang Maha Penyayang, lihatlah saudara-saudari kami yang hidup dalam kekurangan, yang lapar tidak hanya makanan, tetapi juga lapar akan kasih dan perhatian. Gerakan hati kami untuk berbagi, dan kirimkan orang-orang baik untuk menyentuh hidup mereka. Biarlah mereka tahu bahwa Engkau tidak pernah melupakan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang menantikan buah hati, Tuhan sumber kehidupan, Engkau tahu kerinduan hati para pasangan yang menantikan anugerah buah hati. Teguhkanlah iman mereka dalam penantian ini. Penuhi rumah mereka dengan cinta dan kesetiaan, dan bila berkenan, anugerahkanlah kehidupan baru yang mereka rindukan. Biarlah mereka percaya bahwa waktumu selalu indah dan penuh kasih pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku